Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Bapak Ibu, menurut perhitungan hari ini adalah hari terakhir Saum tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan besok semua merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1443 Hijriah. Tidak ada yang berbeda. Sehingga lapang penuh dengan orang-orang yang sholat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu bahwa kalau besok Idul Fitri, saum kita yang mulainya pada hari Ahad itu hanya 29. Kalau yang satu 30 hari. Dalam kalender Hijriah, hari itu bulan itu 29 dan 30 hari. Jadi walaupun 29 hari ya sebulan, jangan disebutkan 29 hari kurang 1 hari gitu ya. Tidak, kita sudah saum selama 1 bulan. Walaupun mungkin 29 hari. Gak usah ngomong gitu sebenarnya. Beda dengan di kalender Miladiah Masehi, ada 3 kan? 28 hari atau 29, 30 dan 31 kalau Miladiah. Nah di Hijriah tidak ada hari ke-31. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, 29 dan 30 hari. Karena itu ini hari terakhir, nanti kami kulsub hari ini dibagi 2, melanjutkan yang kemarin yang belum selesai materi tentang kebahagiaan hidup kita, dan nanti materi terakhir sebagai rangkuman dari seluruh kuliah subuh pada 1 bulan ini. Kemarin masih ingat ada 7 indikator kebahagiaan kita di dunia menurut para ulama. Nanti yang kedua, 8 indikator kebahagiaan di dunia menurut Ibnu Katsir, dan ada 4 kebahagiaan di akhirat nanti. 7 indikator yang kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, menerima apa adanya, menerima nikmat dari Allah, bahkan menerima musibah. Banyak orang ketika dia sakit 1-2 hari merasa didengtingin gitu ya, atau yang sebulan 2 bulan sakit itu merasa dirinya ditinggalkan Allah. Lihatlah contoh dari Nabi Syuaib, belasan tahun dia sakit, dan sakitnya itu kan menjijikan, sampai ditinggalkan oleh anak istrinya, bahkan diasingkan oleh masyarakat. Tapi beliau bersabar dan bersyukur. Dia hitungannya gini, kalau usia kita, kalau saya maunya ada 60 tahun, kemudian sakit 1 tahun, baru 1 tahun, toh sehatnya sudah ada 59 tahun. Para nabi itu gitu hitungannya. Tapi kita bukan nabi, jadi kita tidak bisa seperti itu ya. Kita mah harus sehat aja terus. Yang kedua, kebahagiaan dunia itu adalah al-azwaj shalihah, punya pasangan hidup.
punya suami yang soleh, punya istri yang solehah. Kemarin sudah disampaikan apa yang sebut istri atau pasangan yang soleh atau solehah itu. Yang ketiga, al-aulatul abrar, punya anak-anak yang soleh solehah. Banyak sekalipun kalau anaknya soleh nggak apa-apa. Punya 11 anak, semua jadi sarjana. Ada yang doktor, ada yang insinyur, ada yang segala macam. Alhamdulillah, sukses semua. Tapi punya anak hanya 2. Satu jeger di Cicahem, satu jeger di Kebun Kelapa. Cilaka itu. Walaupun hanya 2 ya. Tapi punya anak 11, semua jadi bagus itu. Jadi itulah yang dianggap atau disebut dengan al-auladul abrar, ya. Anak-anak yang soleh solehah. Kemudian yang keempat, al-baitu solehah, punya lingkungan hidup yang baik, yang kondusif, mulai ke lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW. Enak, nyaman gitu, nggak pernah pasya bertengkar dengan tetangga. Gara-gara buang air sembarangan saja bisa bertengkar dengan tetangga. Itu nggak enak banget. Dan orang yang tidak beriman itu orang yang tidak akur dengan tetangga, kata Nabi. Yang kelima, al-malun halal, punya harta yang halal. Kita mah punya banyak juga nggak apa-apa dan semuanya halal. Ieu mah keur saeutik teu halal deh. Rugi banget itu ya. Udah sedikit nggak halal, miskin nggak halal. Saya suka bingung ya. Sudah miskin, saum enggak, sholat enggak, ka masjid tara, miskin deui, hirup keneh di nu kitu. Ya sayang kan, kasihan gitu, kasihan. Yang paling kasihan itu yang supir-supir angkot itu lah, maaf ya supir angkot. Jadi berhentinya itu pada hari yang ke-1, ke-2, ke-3 itu berhenti, tidak ngerokok, tidak makan di mobil ya. Tapi ke hari ke-4 berikutnya lihat aja supir-supir angkot ngerokok biasa seperti bukan bulan puasa. Gesangsara teu puasa deui. Kita kasih, bukan dibenci, harus dikasihani gitu ya. Kemudian yang ke-6, ini yang kemarin juga dibahas, yang tapakuh fiddin, orang yang senantiasa semangat mempelajari ilmu dari hari ke hari. Kalau bahasa hadis adalah minal mahdi ilal lahdi, dimulai gendongan sampai masuk kubur ya. Sebenarnya bukan dari geongan, dari dalam perut ibu itu sudah ada pendidikan ya. Karena itu kalau ada istri hamil, bapaknya harus banyak ngaji, banyak berzikir ya, sehingga anaknya nanti ikut soleh atau soleh. Dan yang ke-7, yang mempunyai umur yang berkah. Kemarin dibahas, umur berkah itu bukan panjangnya, tetapi nilai ya, value nilai umurnya itu. Nabi hanya 63 tahun. Tapi 1400 tahun sekarang masih tetap dipuji-puji ya. Abu Lahab sama 63 tahun. Tapi dikutuk terus-terusan sampai sekarang. Ya, dan Anda yang mengkutuk itu. Tiap salat baca tabat yada gitu ya. Itu menurut para ulama. Nah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, pas ketika membahas Al-Baqarah ayat 200-an, itu di situ ada wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dibahas di situ. Apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia menurut Ibnu Katsir. Ini keren banget, keren. Sama dengan tata adat istiadat kita. Justru yang pertama kata Ibnu Katsir, indikator bahagia itu adalah sehat. Bapak-bapak kalau ketemu teman sekarang, apa yang ditanyakan?
Ketika ketemu dengan teman atau siapapun, damang, gitu kan? Sehat, sehat Pak, damang Pak. Itu yang pertama. Enggak pernah nanyakan berapa punya anak dulu ya. Tidak pernah menanyakan dulu berapa punya rumah, berapa punya mobil. Enggak, tidak. Baru untuk yang ke nomor sekian. Karena itu pas ini ya penjelasan Ibnu Katsir bahwa orang yang bahagia itu orang yang sehat. Sehebat apapun, sekaya apapun, kalau sakit, aduh, gak enak banget. Kemarin cerita tentang COVID ya, 19. Orang yang kaya raya pun ketika dia meninggal COVID itu ditinggalkan oleh anak istrinya. Istrinya yang mencintai atau suaminya yang mencintai, anak-anak yang mencintai, tidak ada. Ditinggalkan di kamar, diisolasi. Hanya boleh dokter dan perawat. Gak boleh ditengok, gak boleh ditalkinkan bahkan. Itu bukan main ya. Saya punya teman dekat sekali. Ya, dia cerita selama 2 minggu diisolasi. Setiap ada suster perawat yang datang ke dia, kan pakaiannya ini, pakaian apa? APD ya, pakaian APD, putih-putih. Wah, dia nganggap itu adalah malaikat. Mungkin sekarang saya ini mati sekarang. Padahal hanya menanyakan bagaimana atau memeriksa segala macam. Makan dibatasi, segala macam dibatasi. Selama 2 minggu dia. Terus terang aja, saya stres ya katanya. Stres. Sampai dia teman di Bekasi tuh. Udah keluar baru ngomong dia. Wah bukan main. Jangan mau kalau COVID jangan mau ke rumah sakit gitu. Ini banget serap kejiwaan terganggu lah. Itu ketika ada dokter atau perawat yang datang itu dianggapnya sebagai malaikat yang akan mencabut nyawanya. Jadi menggigil gitu ya. Yang Anda yang bisa lakukan hanyalah baca Quran aja, saya kata. Baca Quran atau berzikir. Masih bagus tuh. Jadi padahal orang kaya. Jadi al-afiyah atau sakit itu, kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan manusia ya. Dan doa kita pun senantiasa minta sehat kan. Yang kedua, setelah sehat mempunyai, ini hampir sama dengan yang di atas tadi, darur rahibah, rumah yang cukup, rumah yang membahagiakan. Beberapa hadis menyebutkan rumah yang baik itu pertama, di dalamnya ada pembagian kamar-kamar yang pas untuk ibu bapaknya, kamar satu. Untuk anak-anaknya, kalau sudah 7 tahun, laki perempuan harus dipisah. Jadi ada kamar anak laki-laki, ada kamar anak perempuan walaupun baru 7 tahun. Dan ada kamar pembantu. Jadi minimal ada 4 kamar tuh punya rumah tuh ya. Walaupun mungkin kecil-kecil ya. Kamar ibu bapaknya, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, dan kamar pembantu kalau dia punya pembantu. Kalau tidak ya mungkin 3 kamar cukup untuk pembagian kamarnya. Jangan pernah kita menyatukan anak laki-laki perempuan walaupun itu baru 7 tahun udah harus dipisah ya. Apalagi lebih dari 7 tahun, belasan tahun. Wah, udah remaja disatukan tidurnya walaupun kakak beradik sekandungan itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, ciri rumah yang bagus itu sering dibacakan ayat Al-Qur'an. Itulah kata Nabi, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Ya. Cahayai rumahmu, sinari rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu cakuum. Seperti apa ya? Seperti kuburan. Tapi yang bacakan Quran walaupun mungkin pagi sore saja itu akan bercahaya. Itu janji dari Allah ya, akan bercahaya. Kalau tidak bisa membaca Quran, ya udahlah, setel aja kaset Quran.
Kayak tadi tuh sebelum sholat ya, ada CD Quran, suruh membaca terus pagi sore. Syaitan nggak mau masuk, jin nggak mau masuk kepada rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Quran. Ciri yang ketiga yang bagus itu adalah diurusnya anak yatim. Di rumah yang bagus itu ada anak yatim atau piatu. Jadi tapi kalau tidak bisa mengurus anak yatim piatu di situ karena mungkin rumahnya tidak memadai, boleh kita memelihara di tempat lain ya. Artinya kita ikut menyumbang kepada fakir miskin di lembaga-lembaga pengurusan yatim miskin ya. Nah itu ciri-ciri rumah yang baik menurut ajaran Islam ya. Kemudian zaujatul hasanah, ini yang sama dengan tadi, punya istri atau suami yang baik, yang soleh, yang soleha. Nah yang keempat, rizkun wasi'un, punya rezeki yang cukup ya, bukan banyak ya. Tadi juga rumah bukan kabir atau kasir, bukan, tapi yang cukup ya. Istilahnya bagus-bagus tuh kalau Ibnu Katsir ya. Sebab rezeki yang besar itu kan belum tentu membahagiakan kan tadi. Rezeki banyak tapi sakit terus, apaan gitu. Rezeki banyak, rumah di mana-mana, villa di mana-mana, dia tinggal di ukuran 3 kali 2 meter di Sukamiskin. Itu bertahun-tahun. Kita banyak melihat di Sukamiskin itu orang-orang kaya-kaya itu. Ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Sukamiskin itu ada penjara yang menakutkan ya. Karena orang-orang tertentu mungkin kamarnya bisa lebih bagus dari kamar saya ya. Ada AC, ada TV, ada segala macam. Karena difasilitasi ya. Dan mereka katanya bawa sendiri. Kemudian jadi rezeki yang cukup itu buat kita, cukup makan, cukup sandang, cukup papan rumah, cukup ke haji, cukup ke umroh, cukup beli mobil, cukup ke jalan-jalan. Nah cukup aja lah pokoknya. Cukup untuk segala macam. Jadi saya pikir ini bagus istilah cukup itu, cukup kepada berkah gitu ya. Yang ke 6, yang kelima, ilmu nafi, itu di atas ada ilmu yang bermanfaat. Sesedikit apapun kita punya ilmu, manfaatkan ya. Ya. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya. Ketika kita punya kemampuan komputer diajarkan kepada anak-anak yang belum bisa, itu bagus. Ketika kita kemampuan keterampilan bengkel diajarkan kepada anak-anak pengangguran, bagus ya. Kemampuan dagang atau ekonomi diajarkan kepada yang lain, bagus. Kemampuan buat kue untuk lebaran seperti sekarang, wah ibu-ibu sekarang sibuk membuat kue yang paling enak, yang paling banyak, yang paling cepat, yang paling murah tapi enak. Nah itu kan bagus, jadi ada perputaran ekonomi yang bagus ya. Kemudian amilus sholihat itu yang keenam, punya amal yang baik, amal yang bermanfaat, amal yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Kemudian marogibu hani, nah ini aneh kalau si Pak di Ibnu Katsir itu, orang yang bahagia di dunia itu punya kendaraan yang bagus. Ya. Kalau di Arab punya unta yang bagus, dan unta yang bagus itu bisa ratusan juta harganya. Ratusan juta itu sama seperti mobil-mobil hebat di kita gitu ya. Kalau kudanya kuda bagus. Kuda yang bagus itu juga ternyata bisa miliaran. Nah kalau kuda-kuda Arab yang punya sahabat-sahabat Nabi yang biasa berperang, itu kudanya kuda perang. Tinggi, gede, dan sehat banget. Dan bukan hanya 1 2 tapi bisa belasan ya punyanya. Itu kendaraan. Nah, jadi sebenarnya para dai, ustadz, para habib, kalau dia punya mobil bagus, punya kendaraan bagus, itu elok itu, bagus banget ya. Jadi kalau ceramah tidak usah dijemput kan. Kalau mau tabligh tidak usah dijemput karena dia punya mobil sendiri ya, datang sendiri. Jadi enak. Kalau yang tidak punya
ada beberapa orang di sini ya kepaksa dia harus nyewa Grab ya atau pakai ojek gitu. Ya kasihan juga. Kalau nggak hujan, kalau hujan ya kebasahan. Kemarin ada 2-3 orang penceramah di kita karena memang kami tidak menyiapkan antar jemput. Jadi mereka datang pakai ojek atau pakai Grab ya. Ya saya katakan Pak, Bapak sebagai mau balik harus punya mobil saya bilang. Sebab itu penting ya dan itu ada ajarannya dalam Islam. Ya dia tahu tapi mungkin belum ada rezekinya katanya untuk beli mobil. Bagus juga kalau ada ulama, ada mau balik yang belum punya kendaraan, disumbang punya kendaraan atau dipinjemin gitu. Kemudian nah ini yang ke-8 nih. Yang tidak disebutkan di 7 yang di atas. Sidaqul Jamil. Punya nama baik. Hebatlah. Jadi namanya itu harum. Ya. Kayak Nabi Muhammad. Jangan seperti Abu Lahab. Yang jelek ya. Nah itulah indikator kebahagiaan dunia dan indikator kebahagiaan di akhirat. Ada 4. 1, selamat di yaumil mahsyar dan timbangan akhirat dan di yaumil mizan. Ketika kita di yaumil mahsyar dilindungi oleh Allah di payungan. Kemudian selamat di siratal mustaqim yang kedua. Setelah itu selamat juga dari api neraka. Dan yang keempat masuk surga. Nah itu kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu saya pikir sedang kita lakukan ya sekarang. Mudah-mudahan bisa kita melaksanakannya atau bisa mendapatkannya. Jangan lupa itu semua adalah bagian dari cerita hidup kita. Bagian yang kedua ini pertama atas nama DKM kami mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan DKM kurang menyenangkan ya. Kami sudah berusaha mulai dari tajil, sholat taraweh, sholat malam sampai sahur. Dan untuk tahun ini alhamdulillah setelah dirintis dari tahun lalu ketika masih pandemi tidak kurang sahur itu setiap malam 70 sampai dengan 150 yang ikut sahur di sini ya. Tidak kurang 100 sampai dengan 200 orang setiap tajil ya. Ini penuh sampai ke belakang. Foto-fotonya ada. Dan hebatnya terima kasih dari DKM kepada para jamaah. Itu semua makanan minuman itu dari jamaah. Itu makanan untuk tajil, untuk berbuka sampai malam belum habis. Sekarang juga masih banyak. Kalau yang mau kurma juga boleh. Tapi nggak bisa dibawa ke rumah ya. Kurma itu selalu ada di belakang tuh. Alhamdulillah. Habis ini ada lagi, ngirim lagi. Itu berlomba-lomba ngirim kurma yang terbaik gitu. Ada sukari, ada senang saya melihatnya ya. Jadi kami tidak kekurangan ya. Tadi pagi sahur bahkan sudah makan tambah super mie lagi. Apa? Mie cup itu. Bukan main itu. Katanya kurang nih, harusnya tambah lagi bubur ayam gitu. Jadi sekalian sahur makan Indomie rebus sama bubur ayam. Sok sawaragna gitu. Nah alhamdulillah ini semua itu adalah jamaah yang semakin hebat ya. Saya apresiasi dan terima kasih ya. Kemudian kekurangan lain mungkin ya, yang sedang saya pikirkan agak lama adalah kurang kamar mandi ya. Kamar mandi agak sulit saya mengembangkannya. Tapi kalau ada yang bisa mengembangkan bagaimana tambah kamar mandi, terutama untuk WC, untuk toilet, kita hanya punya 2 ya untuk BAB, sedangkan untuk kencing sudah ditambah, ya, itu pun penuh.
Saya nggak kepikiran mau tambah kemana bikin toilet. Apa harus ada toilet seperti toilet mobil gitu atau gimana? Nggak kepikiran. Kemudian pada tahun ini juga alhamdulillah jembatan di Babel selesai. Ya, walaupun tidak pada waktunya, tapi selesai pada bulan Ramadan. Ya, pada dipakai pada bulan Ramadan. Terima kasih kepada panitia. Demikian pula payung dan tempat sholat di bawahnya. Semua itu dilaksanakan 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir. Itu sekedar laporan saja kepada Bapak Ibu, dan itu dana yang ratusan juta itu udah semua dari jamaah ya. Nah, untuk itu kami ingin terus mengembangkan ini ya. Ingin terus mengembangkan. Salah satunya adalah mengembangkan atau merenovasi menara. Nanti menara itu akan dibentuk lagi yang bagus dan akan menjadi menara yang terbaik di Bandung Utara. Jadi buricak burinong di atasnya. Kalau malam akan nyala. Ini sudah ada gambarnya tapi belum ada RAB-nya. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan. Dan mohon bantuan serta doa dan dukungannya ya. Ketertiban juga bagus di kita. Ketertiban mulai dari pakai masker, pakai sholatnya bagus, tidak sambil main-main. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang harus kita lanjutkan di bulan Syawal. Ya. Ada 6 hal yang harus dilanjutkan pada bulan Syawal. Ingat baik-baik. Yang pertama, kan kita sudah belajar sholat berjamaah, ya, yaitu mulai maghrib, isya. Tadi bahkan subuh dan sebelumnya sholat tahajud gitu ya. Lanjutkan pada bulan Syawal dan berikutnya. Jangan sampai kita putus itu. Pendidikan bulan Ramadan harus dipraktekkan pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, didikan baca Quran. Hayu kita menamatkan, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tamat baca Quran. Alhamdulillah sebulan minimal 1 kali 30 juz. Nah setelah bulan Ramadan lupa lagi, tutup aja Quran tuh, nggak dibuka lagi. Tolong, membaca Quran itu sebenarnya bukan banyak ya, tapi imunnya, dawamnya ya, konsisten. Baca terus tiap pagi sore, walaupun mungkin hanya 2 lembar ya. Terus dibaca. Yang ketiga, ini Pak, saya mengajak kepada bapak-bapak terutama yang sudah dekat-dekat, yang sudah pensiun, ngurus masjid, ya, ngurus, jadi merbot lah, jadi KM, jadi apa aja, mulai dari tukang sasapu sampai memenis, sampai mencari uang, mencari dana, itu merbot, ya, sambil juga mengisi kalau penceramah nggak ada, harus all out ya. Nah saya kalau agak sering ngisi kuliah subuh karena harus mengisi orang yang tidak datang ya, atau ketika kuliah ceramah Ramadan saya lebih dari 1-2 kali karena ada orang yang tidak datang, ya udah masa dibubarkan, maka ada supir cadangan atau pemain cadangan ya, terpaksa ketua DKM-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, silaturahimnya. Silaturahim itu kan enak ya, arayu ngobrol-ngobrol. Bahkan ketika sebelum saum, nih perhatikan, kita kuliah subuh, setelah kuliah subuh apa? Ngopi-ngopi kita. Ada bubur, ada mie, ada kue-kue. Aduh, enak banget ya. Enak banget. Di situ kenikmatan kita ya. Mari pada bulan Syawal dan berikutnya kita lanjutkan kembali ya. Didikan yang keenam, yang kelima adalah sedekah. Kita biasa ngasih sedekah. Yang terakhir nanti adalah fitrah ya. Itu bagian dari pendidikan bulan Ramadan dan harus dilanjutkan pada bulan Syawal dan berikutnya. Serta yang tidak kalah pentingnya bangun subuh. Sahur itu adalah didikan bangun untuk tahajud ya. Bangun didikan untuk tahajud. Karena kita tahu bahwa sebulan kita sudah terbiasa bangun untuk sahur, jangan rata-rata bangun jam 3, jam 4, maka nanti pun akan terbiasa untuk melaksanakan
tahajud ya. Saya kira itu dua materi pokok yang disampaikan pada akhir kuliah subuh bulan Ramadan ini. Kemudian kuliah subuh hari Ahad. Ini hari apa nih? Sabtu ya. Ahad ya. Ini Ahad. Ya Ahad depan kita mulai kuliah subuh lagi ya. Insya Allah kuliah subuh Ahad ya. Insya Allah besok mau salat itu jangan datang jam 6:30. Habis itu waktunya. Datangnya jam 6 atau jam 6:04 ya. Kalau mau di sini di dalam datang lebih pagi lagi ya. Datang lebih pagi. Kalau mau di halaman yang ada payungnya datang lebih pagi lagi. Jangan datang pas jam 6:30. Ya udah nggak kebagian nanti ya. Jadi kita akan memakai masjid dalam masjid atas halaman setelah jalan. Insya Allah sudah di backup oleh polisi. Ada 4-7 orang polisi yang akan menjaga kita. Jadi kalau kita sholat di jalan pun itu bagian dari sudah izin dari polisi ya. Jangan khawatir, kita masjid yang ingin tidak melanggar aturan. Biasa jadi pintu di sini jalan yang sebelah ditutup dan dipakai untuk sholat. Bawa sajadah masing-masing, bawa tikar masing-masing, bawa tikar masing. Setelah itu kan ada juga yang tidak bawa tikar, tidak bawa sajadah, tapi bawa kertas, bawa koran. Korannya bawa lagi atau disimpan di tempatnya, tempat sampah. Jangan taut-tautan, ya. Belajar. Kita masih belum di kita nih di Darul Hikam masih buka menyimpan gelas di mana aja, bekas minum di mana aja, dialungkan. Jadi agak belum terbiasa ya. Nyimpan sendal juga belum terbiasa rapi gitu. Dan yang terakhir, panitia juga sudah menyiapkan regu untuk penerima zakat fitrah dan zakat mal. Kami silakan ini takut hari terakhir hari ini dan jangan sampai besok pagi. Kalau besok pagi ya sudah nanti anggap sedekah nanti ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Ngantuk ini kita. Ya. Hari ini kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan dengan aktivitas lain. Sekali lagi atas nama DKM dan panitia, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang ya, karena namanya juga banyak yang baru, banyak yang anak-anak gitu ya. Mungkin dari segi pelayanan, dari sopan santun, kadang-kadang saya terlalu tegas menertibkan jemaah. Tapi pengalaman kemarin malam 25 saya di Cirebon ikut itikaf malam 25 di Masjid At-Taqwa, ternyata tegas juga gitu mengurus jemaah itu. Jadi digiring untuk ke satu tempat, langsung tutup aja ya. Di kita nggak pernah itu. Dan semua orang nurut, yang tidur langsung dibangunkan. Kalau di kita yang tidur, yang sholat ya. Tadi yang sholat tahajud banyak, tapi yang tidur juga banyak juga gitu. Kalau di sana bangunkan semua ya. Dan semua ikut renungan malam dan antara jam 1 gitu sampai jam 3 gitu. Itu sekali lagi mohon maaf apabila ada yang salah dan silakan memberikan masukan kepada kami ya. Apa-apa yang ini boleh tertulis atau mau lisan tertulis boleh ya. Saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.